Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau tanya Buya. Begini Buya, saya baca informasi di media sosial menyatakan bahwa Wapres atau Wakil Presiden meminta agar MUI mengeluarkan fatwa agar sholat tidak usah memakai wudhu ataupun tayamum. Namun setelah saya coba telusuri, ternyata maksud Wapres tersebut adalah untuk para medis corona yang memakai APD atau alat pelindung diri. Memangnya benar Buya? Memangnya benarkah Buya kalau untuk para medis tersebut diperbolehkan untuk sholatnya agar tidak pakai wudhu ataupun tayamum? Permasalahan ini pernah kita angkat juga, bahkan ini pernah kita angkat dengan terang jelas berkenaan dengan kasus macet di tol dan sebagainya, bagaimana nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, ada. Kemudian juga di awal-awal kasus corona juga pernah kita angkat, tapi nggak ada masalah kalau kita mengulang hal-hal semacam itu. Jadi begini, kita jangan masuk wilayah fitnah deh. Jadi apa yang dikatakan Pak Wapres saya tidak dengar. Tapi kalau mengatakan tidak usah wudhu, tidak usah pakai tayamum tanpa penjelasan, nggak mungkin lah. Orang paling tidak mengerti ilmu pun nggak ngerti sholat nggak pakai wudhu, nggak pakai. Bahkan termasuk yang iskal yang janggal pun mereka punya ilmu sebenarnya. Artinya sholat harus pakai wudhu, sholat harus pakai tayamum. Itu sudah jelas semuanya, karena itu syaratnya sholat. Kemudian ada saat tertentu, sholat tidak usah pakai wudhu, tidak pakai tayamum. Yaitu siapa? Mereka yang tidak bisa berwudhu dan tidak bisa bertayamum. Ini maknanya luas. Mungkin digantung di awang-awang begini, atau tiba-tiba terdampar di tempat yang nggak ada air, nggak ada debu, atau di mana. Mungkin. Jadi ini adalah namanya ada sholat. Makanya ini sudah jelas dalam hukum fikihnya bagi yang belajar fikih bahwa bagi orang yang tidak bisa menemukan alat wudhu, namanya faqidut tahuraini, tidak bisa untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar termasuk dari najis, tidak bisa mensucikan itu semuanya, kemudian datang waktu sholat, maka dia tetap wajib sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Dan itu untuk menggugurkan dosa. Adapun pekerjaan nanti diulang. Yang penting tidak dosa. Maka kemarin waktu di awal-awal kasus corona kami serukan kepada para medis yang mereka harus pakai alat berjam-jam, katanya 8 jam, 9 jam. Lalu bagaimana sholat saya? Pertama yang Anda lakukan adalah selagi Anda bisa menjamak, jamaklah sholat dengan sempurna. Sebelum Anda pakai misalnya apa? Anda pakai jam 1 siang. Nanti dibuka jam 11 malam. Jam 1 siang. Maka sebelum Anda pakai alat, Anda sholat duhur dan asar. Tapi tidak pakai qasar, karena ada di rumah, di kantor, di rumah sakit. Anda melakukan sholat duhur, jamak takdim. Sholat duhur 4 rakaat, kemudian sekaligus sholat asar, subhanallah, Anda istimewa. Ini adalah perawat-perawat istimewa, dokter istimewa. Setelah itu Anda pakai ini. Maghribnya Anda ketinggalan. Maghribnya Anda ketinggalan, Anda tidak bisa sholat maghrib, gimana? Anda jamak takhir karena jam 11 nanti dilepas. Anda sholat maghrib dibarengi dengan isya nanti. Jadi nggak perlu meninggalkan saat ini. Cuman, aduh Buya, saya sip malam. Jam berapa? Jam 1 malam saya pakai, nanti dilepas jam 11 siang. Oke, lah ini baru masuk. Saya harus pakai alat ini sehingga saya tidak bisa ngelepas. Maka Anda punya wudhu dulu sebelum Anda pakai alat itu. Barangkali nanti masih ada wudhunya. Sudah pakai alat, tak taunya menjelang subuh. Batal wudhunya. Mau wudhu, nggak boleh dilepas. Tayamum, nggak boleh. Subuh mau habis. Ini mungkin kasusnya. Anda sholat, jangan sampai Anda tidak sholat. Dan paling mudah sholatnya, semampu Anda. Nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum. Ini kasusnya. Nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum. Anda sholat, nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum. Karena apa? Memang Anda tidak bisa wudhu dan tidak bisa tayamum. Dan sholat nggak bisa dijamak. Dan waktu akan kelewat. Anda sholat. Cuman catatannya, sholat ini nanti jika Anda punya kesempatan, Anda qadha. Dan mengqadha Anda akan berat. Karena apa? Anda berindu Allah. Untuk menghadap kepada Allah. Yang jelas, Anda tidak dosa. Saat itu. Ini berlaku bukan urusan problem corona saja. Di atas kendaraan menjelang subuh, sopir bisnya nggak mau turun, Anda sholat wudhu nggak bisa, tayamum nggak bisa, ngadepnya pun ke arah timur mau ke Surabaya, ini Anda sholat di atas kendaraan dalam keadaan tidak punya wudhu dan dalam keadaan tidak punya debu, nggak pakai tayamum, bahkan mungkin bajunya najis karena nggak bisa mencucikannya karena di atas kendaraan. Waktu subuh mau habis, Anda sholat, namanya sholat faqidut tahuraini atau ihtiraman lil waqt atau li hurmatil waqt.
istilahnya beda-beda, untuk menghormat waktu. Intinya adalah apa? Tidak boleh siapapun dari kita meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Kalaupun syaratnya tidak terpenuhi, maka tetap kita melakukan sholat. Cuman nanti jika ada kesempatan maka diganti sholat itu. Kalau tidak punya kesempatan nggak wajib diganti. Allah makasih, gimana nggak punya kesempatan? Belum sempat mengodok sudah mati. Nggak banyak punya kesempatan. Jadi kalau masih bisa kesempatan dikodok. Indah. Islam itu mudah. Jadi ini adalah kalau kita baca kitab fikih kecil-kecil juga sudah ada hal yang demikian itu. Jadi nggak usah dipelintir kalau ada kalimat menjong. Kadang-kadang orang itu pengennya macam-macam aneh-aneh, pengen ramai dan sebagainya. Padahal kalau betul itu dari Pak Wakil Presiden, dia biasa wajar saja urusan fikih dan itu solusi. Dan mohon dilihat salah satu buku kecil kami adalah solusi sholat saat macet atau di atas jalan tol ya judulnya. Itu adalah termasuk kita bahas masalah yang demikian ini. Jangan sampai ada anak tidak sholat. Jangan sampai ada hamba Allah tidak sholat gara-gara macet. Biasanya adalah nyampe tepat waktu. Tak taunya nih macet, ada tabrakan di sana. Sehingga nggak bisa sholat, nggak maju, nggak mundur. Musola nggak ada. Maka di saat itu bagaimana? Asar mau habis. Maghrib tak lagi. Anda sholat di atas kendaraan Anda. Semampu Anda. Nggak pakai wudu, nggak pakai tayamum. Nah ini termasuk kasusnya. Termasuk ini berlaku kepada bukan saja kasus corona. Dokter yang operasi bedah otak. Katanya itu 9 jam. Biarpun nanti ada solusi kalau mau sholat seperti sholatnya roh gaib seorang orang dalam peperangan bisa sebetulnya. Cuman ada kemurahan, nggak usah dipaksa dengan kalau belum punya ilmu itu. Maka dia bisa melakukan sholat jamak yang pertama. Kalau enggak setelah itu nanti apa? Sholat kalau bagi yang operasi nanti beda lagi. Pernah kita jawab. Tolong dicari nanti sholat bagi dokter yang melakukan operasi bedah otak dan sebagainya. Apa yang hendaknya dilakukan? Dia bisa melakukan sholat dengan semampunya. Termasuk seperti sholatnya orang yang dalam peperangan, syiddatul khauf. Jadi sambil melakukan sholat, sambil ngoperasi. Itu adalah boleh. Yang penting jangan sampai ada di antara kita ingin meninggalkan sholat atau meninggalkan sholat. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan. Dan mohon itu dalam kitab kecil itu, buku kecil itu ada semuanya hal-hal semacam ini. Di solusi sholat saat jalan macet. Termasuk ditambahnya di atas tol. Itu sebenarnya untuk kami, hadiah kami untuk pejalan pengguna jasa jalan tol. Jangan sampai ada di antara kita yang biasa meninggalkan sholat. Ini saja. Dan mohon kepada siapapun tolonglah. Kalau dengar informasi dari siapakah, presiden, wakil presiden, gubernur, kiai, ustadz, pedagang, bisnis, itu kalau yang benar harus kita katakan benar. Kalau salah kita harus berani katakan salah. Bukan karena perbedaan pendapat lalu dianggap semuanya salah. Itu namanya kita tidak jujur dong dengan kebenaran. Semoga Allah mengampuni semuanya, memuliakan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.